Kembali lagi bersama Koi Kang Edi. Hari ini saya mau bahas tentang masalah kolam koi yang baru jadi ya. Jadi kolam koinya yang baru jadi dan orang mau masukkan ke dalamnya. Biasanya setelah masukkan itu kolam akan keruh. Terus pertama kali kolam jadi itu ikan tuh banyak masalah di situ. Pertama ikannya, dua ikannya mati, ketiga ikannya lompah, keempat itu ikannya pada berurat merah kayak Monas. Nah, terus ikannya stres tuh di atas ngambang-ngambang. Nah, itu masalah-masalah yang terjadi pada kolam baru. Coba kita teliti dan kita amati. Nah, ini akan saya kasih solusi ataupun trik. Mungkin buat yang suhu-suhu nggak perlu lagi trik ini, tapi buat yang baru mungkin ini jadi masukan ya, ataupun jadi ilmu tersendiri supaya kedepannya atau untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tadi masalah tadi. Sekarang kita kasih beberapa trik ya. Tip pertama itu kolam jadi kita coba kasih pH. Kita bukan kasih pH, kita ukur pH-nya dulu. Nah ini paling penting nih, karena pH itu yang membuat ikan menjadi stres, terus membuat lendir ikan itu menjadi hilang atau berkurang. Karena pH di bawah 6 itu asam. Dan pada waktu asam itu ikan stres banget. Terus ikan itu akan insangnya bisa rusak. Dan juga lendir di dalam badannya itu berkurang. Nah ini yang paling banget membuat mereka terserang penyakit. Ikan stres, terus nggak mau buru-buru makan deh. Dia itu nggak sanggup beradaptasi di kolam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu kolam jadi terus 2 minggu ditunggu itu tes dulu pakai ikan kecil, jangan kasih yang gede, tes yang kecil dulu. Nah, pada waktu itu tes kecil itu kita bisa ngelihat pergerakan ikan, ikannya stres apa enggak, ikannya mabuk apa enggak. Nah itu kita tes dengan ikan kecil aja. Nah bangsa 2 atau 3 ekor selama seminggu. Sambil berjalan kita melihat perkembangan. Terus selagi running itu jangan pernah ganti air, biarkan aja muter terus. Nah muter terus, nah karena itu air itu akan difilter itu akan menjadi bakteri-bakteri. Bahkan ada yang berpikir untuk naruh amoniak karena akan menjadi bakteri itu menjadi bagus ataupun terjadi bakteri di dalamnya. Tapi sih nggak perlu lah, kita lihat aja seminggu di jalan. Nah yang paling penting kita perhatikan chambernya. Chamber itu, di dalam chamber itu apakah itu terjadi fogging ataupun mampet atau ada arus air yang kurang bagus. Nah itu perlu diperhatikan. Nah terus yang ketiga itu arus air ya. Arus air kita hitung ya, misalnya ini susah dihitung sih, cuma cara ngitungnya tuh biasanya air yang mengalir itu isi kolam itu, misalnya isinya itu perkiraan kita panjang kali lebar kali tinggi. Nah itu dihitung dikali misalnya itu 2 ton, maka kita usahakan pakai pompa air yang paling enggak 9.000 atau 8.000 liter per jam. Jadi perjalanan air itu 4 kali lipat muternya selama 1 jam. Hal ini penting kenapa ya? Karena kotoran yang masuk nantinya akan cepat mengalir lagi ke dalam chamber. Nah itu mengurangi resiko amoniak jadi tinggi. Itu yang paling penting juga dalam kolam ataupun arus air. Yang keempat yang perlu juga diperhatikan adalah si ikan 1-2 yang besar. Kita perhatikan ini stres apa enggak. Nah kalau kelihatan stres, masukin deh tuh garam dulu yang banyak biar tenang dulu, garam lagi kita masukin. Nah terus yang kelima itu tiap hari tuh isiin deh tuh probiotik atau bakteri starter, isiin di kolam 2 tutup botol, di dalam chamber tuh 2 tutup botol, di tempat bakteri starter itu, di tempat bakteri. Jadi bagaimana bakteri itu bisa jadi. Nah, ada malah orang nuangin di dapat bakteri itu sampai 1 botol, cecam namanya situ, masukin. Nah, terus running terus biar jadi itu bakterinya selama seminggu atau 2 minggu. Setelah jadi baru mereka berani ngasih ikan. Nah ikan itu biasanya stres dari pH-nya di bawah 6 udah pasti stres. Nah caranya ya kita ukur, setelah ukur kita juga nenanginnya pakai garam kayak gitu. Nah kalau terjadi kita udah terlanjur masukin kok ikan gede terus baru seminggu udah nggak sabar,
terus ikan itu lompat, ikannya stres, itu nanggulangi sebetulnya caranya kita pakai PK. PK dulu dia tuh benar-benar di-PK-in dulu, dihancurin dulu semua bakterinya. Setelah itu dikuras lagi, diisi lagi dengan bakteri, karena mungkin ya waktu pertama itu ada baucet, ada bakteri-bakteri jahat itu dari media filter. Nah, itu yang terjadi merusak kondisi kolam bakteri jahatnya jadi lebih banyak daripada bakteri yang baik yang diciptakan. Kita hancur dulu dengan PK, nanti hancur semua bakterinya itu hilang, cuci lagi, baru kita isi lagi bakterinya. Itu juga nunggu 2 minggu, seminggu 2 minggu setelah jadi bakterinya baru kita hantam dengan probiotik lagi yang banyak, seperti itu ya.